Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syukur pagi hari ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, dan kita mau menanti-nantikan firman-Nya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa di sorga. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Firman yang hamba sampaikan, biarlah itu benar-benar berasal dari hati Bapa. Dan setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh firman-Mu. Ampunilah kami ya Allah dari semua pelanggaran salah dan dosa kami, supaya saat ini ketika kami berada di hadapan-Mu, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memulai renungan ini, kita mulai dengan satu pertanyaan. Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Atau sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen atau orang percaya? Saudaraku, kalau harus jujur, banyak di antara kita yang sudah cukup lama menjadi orang percaya. Artinya, ketika kita lahir, kita sudah menjadi orang Kristen. Ya memang ada di antara kita yang mungkin saja baru beberapa tahun ini menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen. Tetapi selama kita menjadi orang percaya, tentu kita sudah sangat sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkata, seperti yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita semua pasti mengakui bahwa firman Tuhan ini adalah suara Tuhan. Amin. Dan di dalam firman Tuhan ini ada janji Tuhan, ada aturan-aturan Tuhan, dan juga ada perintah Tuhan. Dan yang harus kita mengerti adalah setiap aturan Tuhan itu tidak bisa dilanggar. Setiap perintah Tuhan itu harus dituruti. Dan apa yang menjadi janji Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Selain itu kita juga harus mengerti, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat rencana agung Allah Bapa di sorga untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam hal ini, orang-orang yang benar-benar mau hidup takut akan Dia, orang-orang yang benar-benar mau hidup mengasihi Tuhan. Kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah, bukan saja untuk hari ini, tetapi terlebih lagi rencana Tuhan yang indah atas kehidupan orang percaya ketika nanti kita sudah berada di kekekalan. Oke, sekarang kita kembali. Ketika firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inilah yang menjadi penekanan kita saat ini. Pertanyaannya sekarang, kita masih serupa dengan dunia atau tidak? Mari periksa diri kita, periksa hidup kita. Pertanyaan kedua, firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekarang kita sudah berubah atau belum? Tadi di awal saya sudah katakan, sebagai orang percaya pasti kita sudah sangat sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, mari kita periksa hidup kita. Kalau saat ini kita masih duniawi,
Itu artinya kita hanya mendengarkan firman Tuhan melarang kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mendengarkan firman Tuhan berkata kita harus berubah, tetapi kita tidak mau hidup menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Padahal kita tahu firman Tuhan ini adalah suara Allah, yang artinya ketika kita tidak mau hidup menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hal itu menunjukkan bahwa kita sedang memberontak kepada Allah. Atau dengan kata lain, kita tidak mau diatur oleh Allah. Sebab ini aturan Tuhan. Tujuan daripada perubahan di dalam hidup kita itu, saudaraku, supaya pada akhirnya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kita terapkan semua itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, kita tetap duniawi. Kita menjadi orang yang keras kepala. Kita menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Yang juga berarti kita tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita melawan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi masalah dalam hidup ini, menghadapi persoalan atau tantangan hidup, kita baru datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Saudara lihat itu, betapa egoisnya kita hidup sebagai orang percaya. Kita hanya mau memanfaatkan kuasa Tuhan untuk kepentingan diri kita, tetapi kita tidak mau hidup di dalam pengaturan Tuhan. Kalau harus dikatakan dengan bahasa yang agak keras, cara hidup seperti itu menunjukkan bahwa betapa kurang ajarnya kita terhadap Tuhan, saudaraku. Kalau cara hidup kita seperti itu, apakah kita pantas mendapatkan pertolongan Tuhan? Apakah kita pantas mendapatkan pemeliharaan Tuhan? Saudara dengar baik, orang yang tidak mau hidup menuruti perintah Allah, itu artinya orang itu tidak setia kepada Allah. Kalau saudara dan saya saat ini tidak mau hidup menuruti perintah Allah, itu berarti kita tidak setia kepada Allah. Nah, firman Tuhan katakan apa? Orang-orang yang tidak setia kepada Allah itu sama dengan menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan itu. Apakah musuh Allah bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Ya tidak mungkin. Mari kita lihat Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan itu. Tadi saya katakan, periksa hidup kita, masih duniawi atau enggak? Orang yang masih duniawi itu artinya orang yang masih mau bersahabat dengan dunia. Dan firman Tuhan katakan, orang yang bersahabat dengan dunia itu sama dengan menjadikan dirinya musuh Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran seperti ini, lalu kehidupan kita masih sama dengan dunia, kita tidak mau berubah, artinya kita tetap memberontak kepada Allah. Pertanyaannya, layakkah kita diterima di dalam kerajaan Allah? Tidak bisa. Orang yang telah ditebus di dalam Kristus itu harus memiliki standar hidup anak-anak kerajaan Allah, yaitu standar hidup yang benar-benar serupa dengan Kristus, supaya pada akhirnya kita bisa berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jangan sampai sudah sekian lama kita mengikut Tuhan tetapi hidup kita tetap duniawi. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan tetapi kita tidak mau hidup menuruti perintah Allah. Perhatikan, orang yang tidak hidup menuruti perintah Allah, artinya dia tidak mau hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus taat kepada Allah Bapa di sorga. Dengan demikian, ia juga tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, saudaraku, menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami supaya kami memperhatikan cara hidup kami selama ini. Kami harus mengakui selama ini perjalanan kehidupan kami belum tepat seperti yang Bapa kehendaki. Oleh karenanya kami memohon belas kasihan Bapa, mengampuni kami dari cara hidup kami yang salah selama ini. Kami disadarkan oleh firman-Mu dan kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau berjuang, kami mau berubah ya Tuhan, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami terus hidup di dalam kesucian, kami terus hidup di dalam kebenaran, kami terus hidup di dalam kekudusan, dan kehidupan kami boleh ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sehingga ketika waktu-Mu tiba bagi kami, kehidupan kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan hamba terus berdoa untuk anak-anak-Mu dalam segala pergumulan hidup mereka, apapun yang mereka gumuli saat ini. Hamba percaya Engkau Allah yang memiliki hidup ini, Engkau yang sanggup menjawab pergumulan hidup anak-anak-Mu, pergumulan untuk pekerjaan, pergumulan untuk rumah tangga, pergumulan untuk masalah sakit penyakit, pergumulan untuk masalah-masalah ekonomi, pergumulan untuk masalah usaha atau bisnis anak-anak-Mu, semua yang digumuli oleh anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Apapun pergumulan mereka, hamba hanya percaya Engkau Allah Bapa yang setia, bahwa apapun yang terjadi, Engkau tidak akan membiarkan pencobaan yang kami alami melebihi kekuatan kami. Dan ketika pencobaan itu datang, seperti janji firman-Mu, Engkau Allah yang setia, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar. Ya Bapa yang mulia, hamba percaya setiap anak-anak-Mu akan melihat pertolongan-Mu datang atas kehidupan mereka. Mereka akan melihat jawaban Tuhan atas setiap pergumulan hidup mereka tepat pada waktunya. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Mu yang benar-benar hidup takut akan Engkau dan benar-benar hidup setia melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon pertolongan Tuhan atas pergumulan hidup anak-anak-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, Allah tidak pernah berubah. Dia akan menjawab pergumulan hidupmu. Setialah kepada Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Shalom.